Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Melza Rensiana. Di video kali ini, aku mau memberikan tutorial menggunakan aplikasi Wolfram Matematika dalam materi turunan fungsi. Nah, langsung aja kita coba ya teman-teman, langsung kita buka Wolfram Matematikanya. Di sini beberapa soal mengenai turunan fungsi yang akan kita selesaikan menggunakan aplikasi Wolfram Matematika. Nah, yang pertama, turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat min 7 per x akar x. Yaitu, yang pertama, kita bisa menggunakan definisi limit, teman-teman, untuk mencari turunannya. Gimana caranya? Ayo kita coba. Jadi, pertama, kita tuliskan terlebih dahulu bagaimana sih fungsinya. Nah, ingat tutorial yang kemarin, kita bisa memanfaatkan fitur Basic Math Assistant sebagai kalkulator gitu teman-teman. Kita bisa masukin, di sini kita butuh pecahan, oke. X dipangkatkan 2, dikurang 7, kemudian ada X, akar X. Kemudian kita cantumkan definisi limitnya teman-teman. Di sini kita pakai fungsi div quo sama dengan, teman-teman pasti sudah mempelajari ini di sekolahnya, fungsi fx plus h dikurang fx per h. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian kita pakai menu expand. Expand itu maksudnya kita minta untuk Wolfram Matematika ini menjabarkan bagaimana sih penjabaran dari div quo yang di atasnya itu. Nah, kemudian baru kita masukkan turunannya, derivatif menggunakan limit. Nah, limit untuk div quo dengan h mendekati 0. Oke, jangan lupa untuk kurungan. Nah, ini fungsinya kayak gini ya teman-teman. Kita coba shift enter. Oke, nah ini output 2, ini merupakan hasil dari div quo yang kita minta. Kemudian output 3 ini merupakan merupakan expand dari definisi yang di atas, dan yang terakhir itu merupakan turunannya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini turunannya adalah 21 plus x kuadrat per 2x pangkat 5 per 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi traditional form. Buat apa? Jadi penyusunan persamaannya itu dari pangkat terbesar. Nah, dari sini dari x kuadrat plus 21 per 2x pangkat 5 per 2. Kira-kira benar nggak sih jawabannya gitu ya teman-teman? Nah, di sini saya udah ngambil soal, oke. Soalnya sama ya teman-teman, kita lihat pembahasannya. Nah, jawabannya adalah x kuadrat ditambah 21 per 2x kuadrat akar x. Nah, ternyata di sini dia dijabarin ya, x kuadrat kali akar x itu akan menghasilkan x pangkat 5 per 2. Jadi jawaban dari Wolfram Matematika ini sudah benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Ini baru cara satu, kita bisa menggunakan cara yang lain yang lebih simple, kayak gitu teman-teman. Nah, kita coba cara simple, dengan fungsi yang sama ini, kita coba menggunakan simbol D, teman-teman. D itu menandakan diferensial kan ya. D dengan fx, karena yang ingin kita turunkan adalah fx, terhadap apa turunannya? Kan turunannya adalah terhadap x. Makanya kemudian kita tutup kurung, kita shift enter. Nah, penjabaran seperti ini. Berbeda bukan dari yang di atas? Nah, bisa kita menggunakan simplify
Oke, kita menemukan jawaban yang sama dengan yang di atas. 21 plus X kuadrat per 2X pangkat 5 per 2. Kemudian ada cara ketiga juga nih, teman-teman. Pasti teman-teman kalau cara ketiga ini nggak asing. Seperti yang kita tahu, kalau turunan itu ditandakan dengan F aksen. Nah, di sini F aksen X. Oke, cukup kayak gini. Kita shift enter, maka akan ketemu jawaban yang sama. Oke, kita simplify. Nah, kita akan ketemu jawaban yang sama dengan yang di atas. 21 plus X kuadrat per 2 kali X pangkat 5 per 2. Jadi untuk menentukan turunan fungsi dari aljabar ini, bisa menggunakan 3 cara, dengan definisi limit yang pertama, kemudian dengan rumus D, dan yang terakhir menggunakan simbol F aksen. Nah, oke, selanjutnya kita coba selesaikan di soal kedua. Jika Fx adalah X dikali cos X, maka F aksen untuk X plus Pi per 2 adalah, nah jadi di sini selain kita diminta untuk mencari turunannya, kita juga mencari turunan fungsi tersebut di mana X-nya merupakan X plus Pi per 2. Nah, itu gimana teman-teman? Oke, jadi karena kita ini udah soal baru, kita bisa menggunakan clear terlebih dahulu agar fungsi yang di atas sudah terselesaikan gitu teman-teman. Kita clear F dan X-nya, kemudian sekarang kita cantumkan fungsi yang baru. Oke, fungsinya adalah X dikali cos X. Oke, X dikali cos X. Kemudian, nah dari 3 cara tadi, teman-teman bisa boleh pakai yang mana aja. Nah, untuk di sini, saya menggunakan F aksen X, karena lebih simpel ya, teman-teman. Lebih simpel F aksen X. Nah, untuk turunan F aksen X ini berarti hanya turunan pada saat fungsinya itu dalam X saja. Nah, karena yang diminta adalah F aksen plus Pi per 2, makanya di sini akan menjadi Fx plus, kita bisa menggunakan basic math assistant lagi, pecahan, kemudian di sini adalah Pi per 2. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba shift enter. Nah, kita menemukan jawaban negatif Pi per 2 plus X dikali cos X min sin X. Nah, kira-kira benar nggak ya jawabannya? Kayak ini soalnya teman-teman. Oke, kita show. Nah, di sini jawabannya adalah min sin X, min X cos X, min Pi per 2 cos X. Nah, ternyata beda nih sama jawaban kita. Tapi jangan takut dulu teman-teman. Bukan berarti jawaban kita di Wolfram Matematika ini salah. Coba kalau kita jabarkan terlebih dahulu. Nih, bisa kita pakai fungsi expand untuk menjabarkan jawaban kita ini. Nah, minus setengah Pi cos X min X cos X min sin X. Udah sama bukan? Hanya saja urutannya yang berbeda. Nah, bagaimana mengubah urutannya? Nah, bisa menggunakan fungsi traditional form, kayak di nomor 1 tadi. Shift enter. Nah, udah sama nih jawabannya. Min sin X, min cos X, min setengah Pi cos X. Sudah sama jawabannya. Jadi jawaban kita yang dalam Wolfram Matematika ini sudah benar. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, jika Fx sama dengan sin X plus cos X dikali cos 2X plus sin 2X, dan F aksen X itu merupakan 2 cos X plus GX. Nah, maka GX, nah di sini udah ada tambahan lagi, teman-teman. Ada tambahan fungsi baru, GX. Nah, bagaimana itu? Coba kita, karena mulai fungsi baru lagi, kita coba clearkan lagi F dan X-nya. Kita clear Fx-nya. Kemudian kita cantumkan fungsinya, fungsi Fx merupakan sin X ditambah cos X. Nah, jangan lupa teman-teman kalau untuk menginput sin X, cos X, itu sin S dan C-nya itu merupakan huruf kapital. Karena jika tidak seperti itu,
Wolfram matematika tidak akan mengenali bahwa itu fungsi yang kita masukkan. Cos 2x plus sin 2x tutup kurung. Nah, ini kita sudah menyatakan fungsi fx. Nah, kemudian kita akan mencari turunan fungsinya. Nah, turunan fungsinya berapa sih? Kayak gitu kan. Nah, nanti kita coba cari f aksen x-nya. Nah, sebelum itu kita juga di sini punya gx. Di soal kita punya gx, coba kita cantumkan di sini, di mana gx, kalau kita lihat dari soal, berarti turunan f aksen x, ya, turunan fx atau f aksen x dikurang 2 cos 3x. F aksen x dikurang dengan 2 cos 3x. Kayak gitu. Kemudian akan kita cari berapa sih gx-nya gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba shift enter. Wah, ketemu nih teman-teman. Yang pertama ada di sini. Output yang pertama. Output yang pertama ini merupakan turunan dari x. Karena kita pertama meminta untuk f aksen x itu berapa sih? Nah, ini output yang pertama sudah dikeluarkan. Kemudian output yang kedua ini merupakan hasil dari gx. Nah, di sini kan ternyata gx-nya panjang banget ya, teman-teman. Coba kita sesuaikan dengan jawabannya. Oke, ini soal yang sama. Oke, jawabannya singkat-singkat ya, teman-teman. Cos 3x plus sin x, kayak gitu. Singkat-singkat, jawabannya tuh. Cos 3x min sin x. Tapi jawaban kita kenapa panjang banget ya? Nah, kayak yang tadi sudah disampaikan, bahwa kita bisa menggunakan fitur simplify di sini untuk mempersingkat gitu, mempersingkat jawaban kita. Oke, dan hasilnya merupakan cos 3x dikurang sin x. Sudah sama, teman-teman. Di sini sudah sama dengan yang tertera di pembahasannya. Jadi seperti itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya untuk soal nomor 4, turunan pertama fungsi implisit f x, y sama dengan x plus 2y pangkat 8 terhadap x adalah, nah di sini kita fungsinya udah dalam 2 variabel. Oke, coba kita selesaikan, jangan lupa di-clear lagi fx-nya, karena di atas belum ada y ya teman-teman, jadi tidak pakai y juga tidak apa-apa. Nah, kita definisikan dulu fx-nya, koma, y, oke, yaitu x plus 2y pangkat 8. Nah, pangkat 8 kita bisa juga pakai keyboard dengan lambang panah atas seperti itu ya teman-teman. 8. Kemudian yang kita cari apa? dt. Di sini kita menggunakan fungsi dt, di mana merupakan diferensial total kayak gitu teman-teman, dari fx, y terhadap apa? Jangan lupa terhadap x, karena yang diminta di soal adalah terhadap x kayak gitu. Sekarang tinggal shift enter. Nah, jawabannya di sini adalah 8 kali x plus 2y pangkat 7 dikali 1 plus 2 dy per x. Nah, dy per x ini tuh artinya merupakan dy per dx. Oke, kita coba cari jawabannya. Apakah sama? Kayak gitu ya. Oke, jawabannya benar nggak nih teman-teman? 8 dikali x plus 2y pangkat 7 ditambah 16x plus 2y pangkat 7. Wah, ternyata beda nih teman-teman. Di sini perkalian, ternyata di sini udah masuk penjumlahan. Nah, berarti coba kita menggunakan ini juga. Bisa kita menggunakan distribusi, teman-teman. Kan ini coba kita lihat distribusi hasilnya samakah gitu. Nah, bisa dilihat kan hasilnya menjadi 8x plus 8 dikali x plus 2y pangkat 7 ditambah 16x plus 2y pangkat 7 dy, x. Jadi hasilnya juga udah sama ya teman-teman. Kita bisa menggunakan fungsi distribusi, di mana 8x plus 2y pangkat 7-nya pertama kita kalikan 1, kemudian kita kalikan 2 dy, x. Kayak gitu. Soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini merupakan soal aplikasi mengenai turunan.
Nah, aplikasinya seperti apa? Nah, saya bacakan, sebuah peluru ditembakkan ke atas jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120T,5T dikurang 5T pangkat 2 atau 5T kuadrat, maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah sekian meter. Nah, di sini untuk menentukan tinggi maksimum, dari yang teman-teman sudah pelajari, untuk menentukan nilai maksimum, kita bisa menggunakan aplikasi turunan. Nah, di Wolfram Matematika juga bisa diselesaikan. Oke, di sini kita kembali lagi menyatakan fungsi HT sama dengan 120T dikurang 5T pangkat 2. Nah, untuk HT, nah bagaimana rumus untuk mencari nilai maksimum di Wolfram Matematika? Nah, oke, kita bisa menggunakan find maksimum. Nah, di sini udah ada find maksimum. Find maksimum dari apa? Dari fungsi HT terhadap T gitu, teman-teman. Kita shift enter. Oke, hasilnya nilai maksimum itu nilainya adalah 720, di mana pada saat ketinggian 720 meter itu waktunya adalah 12 detik. Nah, kira-kira benar nggak ya jawabannya, teman-teman? Coba kita samakan lagi. Oke, ini soalnya kita coba samakan lagi. Ya, benar banget teman-teman, jawabannya adalah 720 meter. Oke, cukup mudah ya teman-teman menggunakan Wolfram Matematika dalam menyelesaikan materi turunan. Oke, cukup sekian tutorial saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.